Oke, kali ini kita masuk di tutorial untuk root, controller sama view ya untuk Codeigniter 4. Nah, jadi sama seperti framework yang lain ya. Codeigniter 4 ini juga ada rootnya, ada view, ada controller juga. Nah, kita mulai dari root dulu. Nah, untuk root kita bisa lihat di dokumentasi bagaimana cara pembuatannya. Masuk ke codeigniter.com ya, codeigniter.com terus learn more. Di bagian general topics terus masuk ke bagian core modules. Nah, di core modules ini ada roots, working with files, roots. Nah, di roots ini coba kalian klik nanti. Nah, kemudian di sini, nah untuk filenya itu ada di roots.php. Kalian bisa lihat, coba lihat di code editor kalian. Nah, coba kita tengok dulu. Nah, di sini di bagian config. Nah, ini roots. Nah, disinilah kita definisikan root yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk defaultnya dia udah ada home. Dia udah ada home index ya. Nah, maksudnya ini ketika kita akses root ini tanpa prefix apapun, dia akan mengarah ke controller home dan kemudian masuk ke function index. Nah, ketika ini kita ganti, misal kita ganti jadi page. Nah, apa yang terjadi di sana? Saya coba jalankan di bagian terminalnya ya. PHP sama seperti yang dulu, Spark serve. Nah, ini coba kita buka. Nah, dia not found dikarenakan controller yang kita tuju itu menjadi app controllers page. Nah, sementara kita belum punya controller page. Nah, makanya dia 404 ya. Ataupun not found. Nah, coba kita ganti dulu dia menjadi, kita balikkan jadi home. Nah, ini dia langsung mengambil isi daripada home controller. Nah, controllernya di mana? Nah, controllernya itu ada di app controllers. Nah, ini dia home. Nah, ini yang kita akses ini. Nah, seandainya ini kita buang, dia tidak akan menampilkan apapun di sini ya. Nah, jadi itulah tadi dia tentang roots ya. Jadi dari roots ini cara kerjanya dari framework ini harusnya di semua framework mirip-mirip ya. Dia pertama jalannya masuk dari root, terus masuk ke controller, terus di bagian controller ini kalau ada logic yang mau kita olah dulu di sini. Nah, kemudian kita return view. Nah, untuk view ini ini adalah template engine daripada si Codeigniter ya. Dia ada di folder app views. Kalau kita lihat di sini welcome message itu ada di sini ya, welcome message. Nah, kita coba edit dulu. Contohnya kita lihat di sini, kita kembalikan dulu ya. Nah, contohnya kita lihat di sini welcome to Codeigniter 435. Oke, kita edit dulu welcome message-nya. Welcome, kita find dulu. Find welcome to, ini welcome to Codeigniter terus CI versionnya. Nah, coba kita ganti menjadi selamat datang di Codeigniter. Nah, kita refresh. Nah, udah berubah. Jadi itulah tadi hubungan antara root controller dan view. Jadi pertama request itu masuk kepada roots, kemudian roots ini akan mengarahkan kepada controller dan berikutnya akan diarahkan ke function mana yang akan menghandle di dalam controller tersebut. Kalau pada di sini kita melihat index. Nah, kita lihat coba di bagian home. Apakah ada function index ya? Ini ada function index. Nah, di dalam function index ini yang mana dia akan mereturnkan view. Return view artinya mereturnkan yang ada di folder view, yaitu welcome message.php.
Jadi di sini kita tidak perlu lagi kasih .php karena dia udah otomatis tahu dia akan menggunakan PHP gitu. Oke. Kemudian, nah, jika di sini di roots PHP ini kita ganti yang sebelumnya index, coba kita ganti menjadi view. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini controller method is not found. Jadi kalau ada 404 dan message-nya itu controller method is not found, artinya method yang kita minta pada roots-nya itu tidak ditemukan pada controller yang dituju. Dalam kasus ini pada home tidak ditemukan function view. Nah, jadi seandainya kita mau ini menjadi jalan, kita harus ubah ini menjadi view juga. Coba kita refresh. Nah, udah langsung nampil dia karena dia sudah ketemu semua filenya. Nah, begitu pula dengan ini return view welcome message. Ini kebetulan ada dia di sini welcome message, ya kan? Nah, seandainya kita mau mengganti ini menjadi home. Nah, coba. Nah, invalid file home.php. Ini error dikarenakan pada folder views kita tidak ada file yang bernama home. Jadi bagaimana ini supaya tidak error? Kita harus mengubah ini menjadi home. Nah, dia udah jalan. Nah, itu tadi sekilas tentang root, controller, kemudian view. Nah, selanjutnya kita jelaskan sedikit lagi tentang roots ini ya. Jadi di roots ini pertama dia dikasih variable roots, kemudian metodenya get, ada nanti post, ada delete, ada put, ada patch, macam-macam sesuai dengan kebutuhan metode yang kita butuhkan ya. Terus kemudian di sini adalah URL-nya, lalu berikutnya controllernya, kemudian .2.2 function yang kita tuju. Kita coba buat satu ya. Kita coba buat satu dulu. Misalnya kita mau buat produk. Nah, kita ambil dari controller, kita ambil index kita. Ini kita kembalikan saja ke index ya. Nah, ini kok controller produk. Nah, produk index. Kita coba kita kembalikan juga ini ke index. Nah, jadi seandainya kita mengakses /product pada web kita, itu rootnya udah terdefinisi, tapi akan terjadi error. Nah, errornya adalah 404 controller or its method is not found. Ini dikarenakan controller kita tidak ditemukan pada sistem yang sedang kita bangun ini. Nah, jadi setelah kita membuat controller, setelah kita membuat yang namanya roots ini, kita juga pastikan controller yang dituju itu ada. Nah, ketika controller kita itu tidak ada, berarti kita harus membuat controller tersebut dan beserta dengan function yang kita minta untuk roots tersebut. Jadi untuk controller kita bisa lanjutkan dengan kita coba dulu ya, di generate itu bisa di generate dengan CLI. Coba kita cari CLI di sini. CLI generators make controller. Nah, kita bisa buat dengan PHP spark make .2 controller spasi nama controllernya. Nah, dalam kasus ini kita mau membuat produk ya. PHP spark make controller product. Produk. Gitulah. File created app path controllers produk php. Nah, berarti dia sudah mengenerate sebuah file controller yang berlokasi di sini di controllers produk. Coba kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada file produk. Nah, beserta dengan function indexnya. Jadi ini udah otomatis dibuatkan oleh CLI-nya ya. Nah, kita coba kita lihat apakah masih 404. Nah, sudah tidak 404 lagi. Tapi belum ada tampilan apa-apa dikarenakan kita belum ada return apapun di sini. Jadi, kalau kita mau contoh kita mau returnkan contoh teks biasalah produk. Nah,
ini kita belum pakai view ya, masih controllernya doang. Kita reload. Nah, di sini udah nampil dia untuk produknya. Nah, gitu. Jadi selanjutnya kita bisa lanjutkan dia dengan view. Nah, view, kita bisa masuk ke produk. Nah, kita reload. Nah, di sini dia akan mencari file produk.php yang ada di folder view ya. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita bisa tambahkan satu view dengan nama produk. Coba produk.php. Nah, di sini untuk produk PHP ini kita bisa membuat HTML biasa aja. Misalnya H1 halaman produk. Nah, ini sudah masuk ke halaman produk ini tadi. Oke, kita coba kita linkkan dulu ya, supaya dari sini nanti dia bisa tampil ya kan, dari home-nya. Oke. Nah, jadi dari sini selamat datang di Codeigniter home docs. Nah, docs ini kita coba kita ganti dengan produk dulu ya. Nah, ini dia docs. Kita coba produk. Produk. Nah, kita hapus aja lah yang lain ini. Nah, jadi semak dia. Jadi di home ini, nah ini home, produk, home, produk, home, produk. Oke, kita klik produk, dia udah masuk langsung ke halaman produk gitu. Jadi itulah tadi untuk root, controller, dan view. Nah, kemudian saya mau kasih beberapa apa juga ya, ilmu juga untuk view ini. Jadi di view ini kita bisa juga semisal nih kita mau kasih variabel lah ke dalam produk ini, kita mau passing variabel dari produk ini. Nah, itu kita bisa definisikan dulu variabelnya. Contoh title ya, title sama dengan halaman produk. Kita bisa langsung passing begini aja, title. Ini setelah kita passing dia, ini bisa langsung kita gunakan nantinya di sini dengan cara ya langsung aja. Misal kita mau buat HTML lah, kita buat HTML aja di sini ya, HTML 5. Ini halaman produk. Nah, di bagian sini echo title. Nah, ini kalau kalian lihat di bagian title sudah berubah halaman produk sesuai dengan yang kita kirimkan dari produk controller tadi ya, controller produk. Misalnya kita mau ganti jadi bahasa Inggris, product page misalnya. Nah, ini sudah berubah menjadi product page. Nah, begitu juga untuk variabel-variabel lain. Semisal nanti kita mau nampilkan produk lah di sini. Ya, kita tinggal passingkan aja gitu kan. Produk sama dengan nanti kita akan bahas lebih lanjut di penggunaan model. Kemarin kan kita sudah bahas tentang pembuatan migration. Nanti akan kita gunakan di model dan akan kita passingkan ke view. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menampilkan produk pada view ini, bagaimana menyimpan produk ke dalam database, bagaimana menghapus produk, bagaimana mengedit dan mendelete lah. Oke, jadi untuk saat ini yang kita pelajari itu tentang bagaimana membuat root, mana tadi filenya, roots. Bagaimana membuat root, mengarahkan dia kepada controller dan function yang dimau, kemudian mengembalikan view tampilan ya, dari bahasanya saja view tampilan ya, ke web kita itu nantinya. Nah, inilah, jadi dia sudah tampil. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya pada Codeigniter 4.